Benarkah 31 Oktober disebut Hari Reformasi? 31 Oktober secara tradisional diperingati oleh kalangan Lutheran dan sebagian Protestan lainnya sebagai Hari Reformasi, Reformation Day. Tanggal ini merujuk pada 31 Oktober tahun 1517, saat Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Kastil Wittenberg, Jerman, yang menentang praktik indulgensi tertentu di gereja pada masa itu. Namun, penting dicatat, tidak ada bukti historis pasti bahwa Luther benar-benar menempelkan tesis itu secara fisik di pintu gereja pada hari itu. Yang pasti, pada tanggal itu tesis tersebut dikirim ke uskup dan akademisi, sehingga menandai awal polemik publik yang berkembang menjadi reformasi Jerman. Jadi, 31 Oktober lebih tepat disebut hari lahirnya gerakan reformasi Lutheran, bukan hari lahir seluruh Protestanisme. Kedua, apakah itu juga hari lahir ajaran Calvinisme atau Protestanisme secara umum? Protestanisme tidak lahir dalam satu hari atau satu peristiwa tunggal. Berikut garis besar kronologinya. Cabang utama, tokoh, awal gerakan, latar tempat, dan ciri utama. Pertama, cabang utama, Lutheranisme. Tokoh, Martin Luther 1483 sampai 1546. Awal gerakan, tahun ke-1517. Latar, tempat, Jerman. Ciri utama, pembenaran oleh iman sola fide, dan penolakan indulgensi. 2. Cabang utama, Zwinglianisme. Tokoh, Ulrich Zwingli, 1484 sampai 1531. Awal gerakan, kurang lebih 1520 an. Latar, tempat, Z, Rich, Swiss. Ciri utama, reformasi liturgi radikal, menolak ekaristi sebagai kehadiran nyata. 3. Cabang utama, Calvinisme atau Reformed. Tokoh, John Calvin, 1509 sampai 1564. Awal gerakan, 1536 terbitnya Institutio Christiani Religionis di Basel. Latar, tempat, awalnya di Basel. Beberapa bulan kemudian Calvin pindah ke Jenewa. Ciri utama, predestinasi ganda. 4. Cabang utama, Anglikanisme. Tokoh, Raja Henry 26 ke-8, 1491 sampai 1547. Awal gerakan, 1534, Act of Supremacy. Latar, tempat, Inggris. Ciri utama, pemisahan politik dari Roma, tapi liturgis dan sakramental tetap. Dengan kata lain, tidak semua aliran Protestan lahir di tahun yang sama. Apakah ajaran-ajaran Protestan saling bertolak belakang? Banyak perbedaan tajam antara cabang-cabang Protestan itu sendiri, bahkan sejak abad ke-16. Contohnya, isu teologisis, ekaristi, predestinasi, tradisi dan liturgi, pemerintahan gereja, tafsiran dan otoritas Alkitab, dan masih banyak lagi. Perbedaan-perbedaan itu bahkan menyebabkan perpecahan antar Protestan sendiri pada abad ke-16 hingga abad 17. Seperti Luther versus Zwingli di Kolokvium Marburg 1529. Gagal bersatu karena beda pandangan soal ekaristi. Calvinist versus Arminian di abad ke-17. Berselisih soal predestinasi Sinode Dort 1618 sampai 1619. Perkembangan cabang-cabang lain pasca reformasi. Setelah gelombang pertama reformasi pada abad ke-16, yang melahirkan Lutheranisme, Zwinglianism, Calvinism, dan Anglikanisme, muncul berbagai gerakan baru yang disebut sebagai reformasi radikal. Gelombang kedua, reformasi radikal 1520 sampai 1560. Anabaptus 1525 Z, Rich Toker, Conrad Grebel, Felix Manz, George Blorak, Manolat Baptisan Bayi. 2. Mennonite, TOKOH. Menno Simons 1496 to 1561. 3. Puritan, plus or minus 15, 60 to 1600. Ingin memurnikan gereja Inggris dari unsur Katolik. Tokoh, William Perkins 1558 sampai 1602, Teolo Cambridge, pelopor awal Puritanisme. Richard Baxter, 1615 to 1691, penulis The Reformed Pastor,
dikenal moderat B. John Owen, 1616–1683, Thomas Goodwin, 1600–1680, dan Thomas Watson, 1620–1686, tokoh khotbah dan spiritualitas Puritan. John Bunyan, 162–816–88, Penulis, The Pilgrim's Progress. 5. Baptist, awal 1600, N. Tokoh, John Smythe, dan Thomas Helwys, Inggris, lahir dari tradisi Anabaptis dan Puritan yang menekankan baptisan orang percaya dewasa melalui pencelupan, berkembang luas di Amerika. Gelombang ketiga, Reformasi Inggris and Puritanism, 1600 to 1700 dan 1. Presbyterians, tokoh, John Knox, 1514 sampai 1572. Berdasar pada teologi Calvinis, sistem gereja penatua presbyter. 2. Kongregasionalis Inggris, abad 17 gereja lokal independen, menolak hierarki. Tiap gereja independen. 3. Episkopal. Setelah Revolusi AS, 1789 cabang Anglikan di Amerika Serikat, liturgi Katolik mirip, tapi tanpa paus. Gelombang ke-4. Kebangkitan Amerika dan abad 18 sampai 19. 1. Adventist Seventh-day Adventist. Tokoh, William Miller, 1830. An. As Pionir, dan Ellen G. White, menekankan kedatangan Kristus kedua parusia. Ibadah Sabat hari Sabtu, bukan hari Minggu. 2. Evangelical, abad 18 sampai 19 terutama di Inggris dan AS. Gerakan lintas denominasi muncul dari kebangunan rohani, Great Awakenings. 3. Pentecostal, awal 1900 Azusa Street Revival, 1906, Los Angeles, menekankan karunia Roh Kudus, bahasa roh, kesembuhan, mujizat, karismatik 1960, dan gerakan serupa Pentakostal. Gelombang kelima, gerakan non-Trinitarian dan Pseudo-Kristen 1800 to 1900-an. Kelompok berikut ini sering tidak dianggap bagian dari Protestanisme arus utama, karena menolak ajaran Trinitas atau dogma Kristen klasik. Namun secara historis mereka memang muncul di dunia pasca Protestan. 1. Unitarian, Universalist. Lahir, akar teologisi sejak abad ke-16, Transilvania, berkembang abad 18 di Inggris, dan as tokoh, Michael Servetus, 1511 sampai 1553, and Fausto Socinus, 1539 sampai 1604, John Biddle 1615 sampai 1662, disebut Bapa Unitarian Inggris. Theophilus Lindsay 17231808, mendirikan gereja Unitarian pertama di London 1774. Joseph Priestley, 1733–1804, ilmuwan dan teolog Unitarian yang berpengaruh besar di Inggris dan Amerika. Ajaran menolak Tritunggal, melihat Yesus hanya manusia agung, menekankan moral rasional, lebih bersifat etis filosofis daripada iman Kristen klasik. 2. Mormon Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tokoh, Joseph Smith, 1820. An. Memiliki kitab Mormon Turbid, 1830, pandangan non-Trinitarian. 3. Saksi-saksi Yehova. Tokoh, Charles Taze Russell, 1870. An. As. Menolak keilahian penuh Kristus dan Roh Kudus, menolak salib, menerjemahkan Alkitab sendiri.